Sampai proses. akhir bulan makannya makan. Oh, ini istilahnya butuh proses. Ini sebuah kenikmatan yang tak bisa kita dustakan. Kita diberikan sama-sama sebuah jalan baru. Amin. Insya Allah, jalan baru yang tak pernah kita saling menduga. Karena kita sama-sama dulu kuliah, zaman kuliah di Jogja bareng. Kemudian kita sama-sama memperjuangkan ketika itu reformasi. Kita tidak pernah membayangkan bahwa sekian waktu kemudian dipersambungkan dalam sebuah ikhtiar bersama menuntaskan reformasi untuk keadilan sosial. Dan alhamdulillah sekarang berkumpul semua, rasanya kalau di ruangan ini rasanya tanda-tandanya tanda-tanda dan memang baru kali ini ada amin diaminkan. Amin. Ya, siapa pernah membayangkan? Jadi ini kata amin itu bukan hasil ciptaan konsultan komunikasi, bukan ahli branding yang menciptakan. Ya, ini adalah sunatan takdir yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi Bu Jimin, saya merasa senang sekali karena kalau kemarin kita banyak berinteraksi dengan teman-teman di DPP, hari ini ketemu dengan garda terdepan PKB di Jadi buat kita semua yang berkumpul, kami membawa amanah untuk sebuah perjuangan. Perjuangannya apa? Kita ingin visinya satu kalimat terlaksana. Adil makmur untuk semua. Jadi sederhana sekali, adil Indonesia, adil makmur untuk semua. Karena yang terasa hari ini Indonesia baru dirasakan kemakmurannya oleh sebagian. Indonesia negeri yang kaya raya, tapi baru sebagian kecil yang merasakan manfaat dari kaya rayanya Indonesia. Ini tidak bisa didiamkan terus. Kita membutuhkan perubahan. Insya Allah seperti Gus Imin berkali-kali menyebutkan, arus gelombang perubahan ini makin hari makin besar. Dia tak bisa dibendung, dia bisa menerabas semua yang mencoba menghentikannya. Karena kita menyadari situasi yang sedang kita hadapi bukan situasi yang baik-baik saja. Tapi untuk melakukan perubahan itu tantangannya besar. Tantangannya tidak kecil dan itu dirasakan oleh semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Pak Anies, katanya banyak tekanan, Tidak takut. banyak ancaman. Lalu saya jawab, tekanan yang kita jalani belum apa-apa dibandingkan tekanan para ibu rumah tangga menghadapi ekonomi. Tekanan yang kita hadapi belum apa-apa dibandingkan tekanan anak-anak muda kesulitan mencari pekerjaan. Bukan apa-apa dibandingkan petani yang kerepotan mencari pupuk. Belum apa-apa dibandingkan petani yang terbelit dengan hutang yang tidak pernah berhenti. Dan bila untuk membebaskan itu semua kita harus menghadapi tantangan, kita hadapi tantangan itu untuk perubahan Indonesia. Perubahan, 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 perubahan. Nah, saya sebetulnya ada beberapa slide ilustratif. Boleh saya tayangkan ya? Belum ngantuk kan ini? Belum kan?
Ini kelihatannya berlomba sinyal, pertandingan sinyal, mudah-mudahan menang. Aduh, sorry. Nih, saya ingin tunjukkan sebuah gambar sederhana sekali. Tadi ditanya kan, siapa yang dari Kalimantan, ada banyak, siapa yang Sulawesi, sekarang lihat gambar ini. Ada Jawa dan Sumatera, warnanya putih. Lalu ada Kalimantan dan sisanya oranye. Coba perhatikan. Ini adalah indeks pembangunan manusia Indonesia. Di Sumatera dan Jawa tahun 2013, angkanya paling kiri bawah itu 69 angkanya, IPM-nya. Tahun 2013. Sekarang mari kita lihat ujung paling kanan. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua. Angkanya 69 tahun 2022. Apa artinya? Artinya ada ketertinggalan yang waktunya 10 tahun. 10 tahun tertinggal, bukan selisih 4 poin, 5 poin, 4 poin, 5 poin itu kelihatannya gampang. Tapi begitu dilihat selisihnya bukan 5 poin, selisih 10 tahun. Kenapa? Karena kita membiarkan ketimpangan itu berjalan terus bertahun-tahun. Apakah ini yang perlu diteruskan? Apa yang diperlukan? Perubahan. Yang diperlukan apa? Dengan kondisi seperti ini, maka tidak aneh bila pembangunan terpusat di Jawa, karena sumber daya manusia punya ketimpangan yang luar biasa. Insya Allah ikhtiar kita untuk menghadirkan Indonesia adil makmur untuk semua akan bisa membereskan persoalan ekonomi. Jadi kita juga ingin menyelesaikan persoalan pertumbuhan ekonomi yang hari ini belum membereskan soal pengangguran. Kita lihat Maluku Utara, itu pertumbuhannya 23%, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Ini PR. Kenapa ini terjadi? Saya tunjukkan datanya. Datanya karena kita justru mengambil investasi yang tidak punya kaitan dengan lapangan pekerjaan. Di sini ada Bu Menteri Tenaga Kerja, kita kita merasakan sekali selama beberapa tahun ini bahwa banyak pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan investasi dengan modal besar, tetapi tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan kalau ini bisa diamkan terus, maka kita akan menyaksikan adanya ketimpangan yang makin luas. Karena itulah dalam kesempatan ini kami ingin garis bawahi penting bagi kita untuk memperhatikan sektor yang akan didorong. Yang menjadi contoh, mudah-mudahan tidak ada sekali. Investasi kita dulu di 2013 yang paling di bawah 400 triliun. Sekarang tahun 2022 sudah 1.200 triliun. Peningkatan investasi luar biasa. Tapi penyerapan tenaga kerjanya malah menurun drastis. Kenapa? Karena sektor-sektor yang dilakukan investasi adalah sektor-sektor yang padat modal tapi tidak padat karya. Kita harus mendorong investasi yang padat karya supaya ada lapangan kerja luas. Lihat ini, pertambangan hanya
menyerap 1% tenaga kerja. Sementara ketika kita mendorong di sektor pertanian dan manufaktur, maka dia bisa menurunkan hingga 44% pengangguran terbuka. Kita akan dorong di sektor itu, insya Allah di tempat-tempat yang hari ini belum ada industri, kita lakukan reindustrialisasi. Jadi, Amin. kita menyaksikan bahwa kondisi Indonesia ini adalah kondisi ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Kalau kita lihat data-datanya, dan pasti kami yakin teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia menyaksikan betul betapa kita memiliki ketimpangan yang ekstrim. Apa visi kita ke depan? Nah, ini visi kita ke depan. Kita menyadari bahwa Indonesia sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang. Kita sudah melewati ini beberapa kali. Ini sebetulnya dibikin satu itu ini tanggung juga. Sudah beberapa kali kita menyelesaikan beberapa kali satu, dan ternyata nomor urut PKB adalah ini kita ini kalau gaji juga harus suka kurang di sini. Ini aja butuh Sampai proses. akhir bulan makannya makan. Oh, ini instan aja butuh proses. Kalau nggak proses cengenges. Bang. Insya Allah. Turun. Nggak ada kaitannya. Jadi kita insya Allah dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dan luar biasa, kemana-mana kami pergi selalu menyaksikan baliho PKB di mana-mana dengan pesan yang sama. Insya Allah apa yang kita siapkan bersama ini nantinya betul-betul kita menjemput takdir untuk Indonesia. Amin. Jadi kalau kita bicara perubahan, sebenarnya ada banyak, tapi malam hari ini saya ingin sampaikan beberapa poin saja. Ada satu hal yang mungkin perlu jadi catatan. Apa pembedanya? Ini ada 3 pasangan calon, masing-masing buat visi misi yang disusun bersama di tim. Dengan Amin, visi misinya berbeda dengan yang lain. Apa perbedaannya? Yang lain berbicara tentang sektor ekonomi apa, pendidikan apa, itu penting. Dan kita lihat ada 8 sayap kemajuan. Tapi khusus di dalam pendekatan kami bukan hanya sektor, satu-satunya visi yang bicara wilayah. Apa untuk Sumatera, apa untuk Kalimantan, apa untuk kawasan pesisir, apa kawasan pegunungan. Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah tempat yang semua sama. Jadi bukan hanya sektornya, tapi wilayahnya. Visinya 2 itu, bandingkan dengan yang lain tidak ada yang bicara tentang wilayah. Seakan-akan Indonesia itu sama. Dalam kenyataannya beda-beda. Yang dibutuhkan Kalimantan belum tentu dibutuhkan Sulawesi. Yang dibutuhkan Nusa Tenggara belum tentu dibutuhkan Jawa. Betul tidak? Jadi dari situ terlihat kita insya Allah ingin mengikhtiarkan perubahan bukan kosmetik, tapi perubahan yang otentik dan mendasar. Jadi ini artinya pendekatan kita akan berubah dari yang semula pertumbuhan, kita bicara pertumbuhan dan pemerataan. Membesarkan kue itu penting, tapi memastikan potongan kuenya adil itu tidak kalah penting. Yang kedua, tadi sektoral saja, sekarang sektoral dan kawasan. Bukan hanya sektoral, tapi kawasan. Dan yang ketiga, seringkali pemerintah itu berorientasi pada menyelesaikan proyek pemerintah. Kita ingin berubah, menuntaskan persoalan-persoalan rakyat. Amin. Jadi kita merasa ini adalah sebuah gagasan yang insya Allah bisa dilaksanakan. Mari kita berjuang bersama. Waktunya pendek, dan tanggal 14 Februari dalam waktu 5-6
macam kita menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depan. Amin.